Kan samamu. Allah itu bisa disebut amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Nah, apa yang kupermasalahkan? Kami menyembah kepada Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim, kepada yang disembah oleh Nabi Ismail, kepada yang disembah oleh Nabi Ishak. Itu kami sembah. Wa utiya Musa, dan kami menyembah kepada yang menurunkan ajaran hukum kepada Musa dan juga Isa. Kau tidak bisa mengganggu gugat, itu iman kami. Kamu nggak terima derita lo. Begitu. Itu derita lo. Ya itu dari tahu, ini kitab suci saya loh. Astagfirullahaladzim. Ya YHWH ke hoyo kue yo nggak ada urusan. Itu bukan kitab kami lul. Kitab kami Quran lul. YHWH dengan Allah sama enggak? Amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Iman kami beriman kepada Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim. Kalau kau menyebutnya Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim di dalam kitab yang kau curi dari agama Yahudi bernama Yod-Heh-Vav-He, berarti yang dimaksud yaitu dia dari Talo. Yang pasti kami beriman kepada Tuhannya Nabi Ibrahim. Tito, kau kenapa mau ganggu gugat iman kami? Permasalahannya sekarang, Al-Quran itu adalah kitab kami, mengabarkan kaidah kepada kami. Sekarang kitab perjanjian lama itu bukan kitab lo, itu kitabnya agama Yahudi. Ngapain kau tempelkan konsep-konsep pagan Roma masuk ke sono, tuyul? Ngapain coba? Konsep Romawi, konsep Romawi kamu pakai dengan tambalan kitab terjemahan milik agama lain. Kucuk. Paham kau sampai situ? Penyembahan terhadap roh-roh yang disembah oleh Roma ditambal dengan mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, seakan-akan roh sembahan politeisme Hellenisme Stoa, ajaran pagan Roma Yunani, ditutupi dengan menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi. Paham kau? Paham? Kau kembalikan kitab perjanjian lama itu kembali ke agama Yahudi. Apa jadinya agamamu? Pret. Penyembah pagan, dewa-dewa turun ke bumi. Pret. Wahyu 5 nomor 7. Itulah ketujuh roh dewa Theos yang turun ke bumi. Pret. Bertanduk 7, bermata 7. Malu nggak tuh kalau nggak nyuri kitabnya Yahudi? Malulah. Kenapa kemudian orang Kristen tidak mau mengembalikan perjanjian lama ke dalam bahasa aslinya? Karena kalau dikembalikan ke perjanjian lama bahasa aslinya, ketahuan kalian perampok. Ternyata kau rampok kitabnya Yahudi. Dan kalau kau kembalikan perjanjian baru ke dalam bahasa Yunani aslinya, ketahuan ternyata kau pelanjut tongkat estafet ajaran Hinduisme yang datang pertama kali dari India, nyembah-nyembah kepada dewa-dewa Mesir, Yunani, kemudian nyembah dewa Romawi, semua terkumpul dalam agamamu tuh. Paham? Coba berani nggak kau kembalikan kitabmu dalam bahasa Yunani? Berani nggak? Pret. Mana berani kau? Karena kalau kembali ke dalam bahasa Yunani akan ketahuan agama Kristen ada agama yang memadukan, mengkawinkan antara ajaran tauhid dengan trinitas. Mereka melakukan sinkretisme, mengkawinkan antara ajaran tauhid dengan ajaran politeisme. Lahirlah agama Kristen, Katolik. Agama Katolik pertama kali adalah agama yang mengajarkan untuk mengkawinkan ajaran Yahudi dengan ajaran Yunani. Ajaran Yahudi diambil, ajaran Yunani diambil, dipadukan, lahirlah agama Katolik yang kemudian diprotes, lahirlah adiknya Protestan. Paham kau, Dek? Hei, paham kau, Dek? Jadi gini, kitab Yahudi, dengar, kitabnya Yahudi tanpa campur aduk dengan kitab perjanjiannya
Kristen yang perjanjian baru, tetap saja mereka tauhid, la ilaha illallah. Itu Yahudi. Tetap saja menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Apabila tidak tersentuh atau tidak menggabungkan diri dengan perjanjian baru kitabnya orang Kristen. Paham? Begitu juga orang Kristen. Kalau dia tidak menggabungkan kitabnya Yahudi ke dalam agamanya, maka Kristen persis dengan ajaran Trimurti. Makanya dikatakan Trinitas, Trimurti itu adalah kembaran. Sebentar lagi mungkin muncul Trikwek-kwek. Paham sampai situ, Dek? Yahudi berdiri sendiri tanpa ada konsep Kristen, maka dia menjadi agama tauhid. Kristen tanpa ada kitabnya Yahudi, maka Kristen akan menjadi agama paganisme Trinitas. Paham? Tapi Kristen ini orang-orang leceh, maka mereka mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan untuk menutupi ajaran pagan, sehingga nampak apa yang terjadi? Satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Apa itu? Ya. Agama sinkretisme, menikahkan, mengkawinkan antara ajaran satu Tuhan dengan tiga dewa. Pret, lahirlah agamamu. Paham kau sampai situ, Dek? Ya, sekarang saya gini aja sih. Saya pengen tahu Yahweh dengan apa itu? YHWH dengan Allah itu sama nggak kira-kira? Saya bukan materi saya itu. Materi saya Quran, koclo. Yang harusnya kau permasalahkan adalah apakah Yod-He-Pape itu adalah Theos, sembahan Roma, paman. Kenapa ku bahas Tuhanku? Tuhanku tidak pernah menggabung. Dengar. Al-Quranku yang datang kepada Nabiku Muhammad tidak mengkawinkan terjemahan kitabnya Yahudi masuk ke Al-Quran. Paham kau? Al-Quran coba dikatakan Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Tak ada campur aduk agama lain, terjemahan agama lain. Paham kau sampai situ? Harusnya yang kau bahas hari ini adalah Tuhannya Yahudi yang laisa kamitslihi syai', yang bukan manusia dan bukan anak manusia, yang bukan makhluk, yang menghidupkan dan maha mematikan, yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang tidak serupa dengan apapun. Harusnya yang tidak pernah dibentuk menjadi apapun, harusnya kau pikirkan, apakah Tuhannya Yahudi yang esensinya tak tersentuh, yang kemahasuciannya tidak tersentuh oleh dimensi makhluk, apakah dia yang disembah oleh Kristen, yang patungnya ada di gereja, yang pernah berak, yang pernah pipis, yang pernah ditampar, ditonjok, ditombak, dibunuh, dikubur? Apakah itu Tuhannya Yahudi? Harusnya kau berpikir itu. Tuhannya Yahudi itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tidak serupa dengan apapun. Tuhannya Yahudi maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Harusnya kau berpikir itu, bahwa Tuhan kami dan Tuhannya Yahudi itu sifatnya sama. Sedangkan Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen sifatnya tidak sama. Tuhannya Kristen manusia dan anak manusia. Tuhannya Kristen roh, Tuhannya Kristen mati dan dihidupkan. Apakah sifat itu disifati oleh Tuhannya Yahudi? Nehi merica ketum berjahe. Tidak kawan, tidak. Tapi kamu sok cantik, sopan muncul di Indonesia. Kami ini ada pengikut nabi-nabi Yahudi loh. Buktinya di kitab kami ada yang disebut kemudian perjanjian lama, dan perjanjian lama itu ada kitabnya Nabi Musa loh. Ada yang namanya Kejadian, ada yang namanya Ulangan, Keluaran. Pret. Hanya orang bahlul dan otak setengah yang mau percaya dengan penipuan kalian itu, dengan membawa agama dari barat itu. Paham sampai sini, Dek? Tanpa kitabnya orang Yahudi yang nempel terjemahannya di agamamu, agamamu jadi apa, Dek? Agamamu jadi apa? Tanpa mencuri kitabnya Yahudi, menempelkannya di dalam kitabmu, agamamu jadi apa? Coba kau pikir itu, kau pikir. Ini nggak tahu apakah Allah itu sama pikir dengan dulu. Pikir dulu, kau pikir dulu. Tanpa terjemahan kitabnya Yahudi terhadap agamamu jadi apa? Tanpa terjemahan agamanya Yahudi, agamamu jadi apa? Yuk. Kita baca ya, kitabmu tanpa agamanya Yahudi ya. Kita baca. Nih tak ajarin kamu kerangka berpikir supaya kamu itu bisa waras. Nih tak ajarin agamamu tanpa kitabnya agama Yahudi. Kita mulai. Di dalam, ambil aja satu contoh, Yohanes. Pada mulanya adalah Logos.
Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Segala sesuatu dijadikan oleh Theos. Dan tanpa Theos, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Cek. Orang penasaran, ini Kristen kok Theos apaan Theos? Ternyata setelah dicari, dewa, ternyata dewa. Jadi kita ulang nih. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan dewa. Dan Logos itu adalah dewa. Lari ke-14. Logos itu telah menjadi manusia. Siapa yang menjadi manusia? Dewa. Krishna dong. Dewa Horus dong. Hercules dong. Alamak. Au. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat dewa. Tetapi anak tunggal dewa yang ada di pangkuan ayah, dialah yang menyatakannya. Pret. Kira-kira ada nggak orang yang bisa dimurtadkan dengan pola agamamu kalau tidak nyamar-nyamar seperti itu? Hah? Ada? Nama Tuhan yang umat Islam dibawa supaya apa? Untuk memurtadkan orang. Untuk menutupi ajarannya bahwa dari Romawi kuno. Ajaran penyembah kepada roh-roh. Yohanes 4 nomor 21. Tuhan itu adalah roh. Tuhanmu roh, dewamu itu roh. Dewa itu adalah roh. Kristen penyembah roh. Roh yang kau sembah itu bukan Tuhan. Orang Roma Yunani dari dulu menyembah roh-roh yang mereka sembah. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh. Kalau 7 roh, perkataannya bukan roh, tapi roh-roh. Itulah roh-roh yang disembah oleh orang Kristen. Wahai orang Yahudi, apakah Anda penyembah roh? Tidak. Kenapa? Karena roh itu adalah makhluk halus. Wahai orang Kristen, apakah kau penyembah roh? Yes. Kenapa bisa? Karena Tuhan itu adalah roh, dewa itu adalah roh. Tahuan deh. Wahai umat Islam, apakah kamu menyembah roh? Tidak. Kenapa? Karena roh itu adalah bisa setan, bisa jin, bisa popok, bisa perakang, bisa padale, bisa tuyul, banyak. Bisa hantu, itu roh. Dan mustahil orang berakal menyembah roh. Mustahil orang sehat menyembah roh. Kristen adalah manusia penyembah roh. Betul? Saudara Juma, santai aja napa sih? Anda kok gitu kali ngomongnya, santai sedikit. Betul? Ya. Benarkah Kristen ini penyembah roh? Jawab. Bukannya. Benarkah Kristen ini penyembah roh? Gitu. Ya, kami menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan penyembah. Kok menyembah dalam roh? Wah, dipretelin lagi. Saya tanya, benarkah Kristen itu menyembah roh? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 nomor 21. Dengar. Yohanes 4:21. Theos itu adalah roh. Theos itu roh. Berarti Tuhanmu adalah roh. Terus kenapa? Terus kenapa? Saya ulang saya simpulkan. Benarkah Kristen itu penyembah roh? Ya, Kristen menyembah dalam roh dan kebenaran. Dipelintir lagi. Kok dipelintir sih? Ini kan ayat Alkitab. Gimana sih Anda ini? Saya ulang lagi. Benarkah objek yang disembah oleh Kristen itu roh? Objek yang disembah Kristen adalah roh. Ya, kami menyembah Yesus. Inilah Kristen. Ini Kristen sok paten, sok cantik. Tanpa kata Allah kalian kelihatan pagan aslinya. Tanpa kitabnya Yahudi kelihatan kalian itu paganisme aslinya. Paham gak? Kau itu penyembah roh. Kau ngerti penyembah roh itu ajaran apa? Politeisme, Helenisme itu penyembah roh. Animisme itu penyembah roh. Dan Kristen terbukti menyembah roh.
Sedangkan roh itu adalah makhluk. Makhluk ya, apa? ya. Makhluk. Sekarang gini, Cuma gini aja lah. Kalau Allah itu gimana sih? Allah itu gimana coba? Kok jadi Allah lagi? Tunggu. Kau akui dulu. Allah itu gimana? Kau akui dulu bahwa Kristen itu penyembah roh. Akui dulu. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran, kan? Semua manusia, jangankan pada saat dengar. Semua manusia, jangankan pada saat dia menyembah, pada saat dia kentut pun dia kentut dalam roh dan kebenaran. Paham? Paham kau? Tidak ada orang kentut melalui hidung, kecuali kau mungkin. Orang kentut pakai anus, berarti dia kentut dalam roh dan kebenaran. Yang saya tanya bukan prosesi penyembahan, yang saya tanya objek sembahan. Benarkah orang Kristen menyembah roh? Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya tidak tanya prosesinya, Tuyul. Yang saya tanya sembahan kau yang bermata tujuh, bertanduk tujuh itu. Benarkah Kristen penyembah roh? Gini aja lah Juma, kamu bisa nggak menerangkan Allah itu gimana? Mana tahu saya dapat hidayah loh. Terangkan sebentar. Nggak mau ditanya dia Bang Juma. Kan saya jawab tadi, nggak mau ditanya gimana nanti Anda ini. Saya kan jawab, kalau kami orang Kristen menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya tidak tanya prosesi penyembahan. Tuyul, saya tidak tanya prosesi penyembahan. Umat Islam menyembah Tuhannya dalam roh dan kebenaran. Roh ikut terlibat dalam ibadah, jasadnya terlibat dalam ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dalam kebenaran menurut tuntunan nabinya. Kau bilang menyembah dalam roh dan kebenaran, pret. Di mana kebenarannya menyembah Yesus? Siapa yang ngajari kalian ibadah hari Minggu? Siapa yang ngajarin kalian kemudian ibadah menyembah kepada Yesus? Mana kebenarannya? Ada perintahnya? Nggak ada. Saya tidak tanya itu, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya objek sembahanmu benarkah roh? Jawab. Kalau Yesus itu kan bukan cuma roh, dia kan punya daging juga. Saya pengen tahu kalau Allah itu gimana sih saudara? Allah itu gimana sih? Anda tahu nggak? Jangan-jangan Anda ini bisa membaca Alkitab tapi nggak tahu tentang Allah. Mardan. Nggak ada otak kau. Yang saya tanya objek sembahan. Saya tidak tanya yang lain. Betulkah kau Kristen Kami menyembah itu? Yesus, ya kan? Saya menyembah Yesus. Coba kau baca. Coba kau baca dulu. Kau baca dulu di dalam kitabmu Yohanes 4 nomor 21. Coba kau baca. Nah, Kau baca dulu. Baca dulu dong. Kau baca dulu. sabarlah. Yohanes berapa? Saya baca. Yohanes 4 nomor 21. Yohanes 4 ayat berapa saudara Zuma? Gue baca aja, udah besar. Ini Zuma ini kayaknya lagi stres ini. Kenapa sih? Baca aja. Akan tiba masanya bahwa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 1. Yohanes 22-nya, nomor 22-nya. Ayo, pelan-pelan. Yuk. Iya, saya Keduanya. Lama kali. Iya, sabarlah. Sabar itu orang sabar disayang Tuhan, ya kan? Sebentar. Ayo. Oke, saya bacakan ya ayat 21 dulu ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hei perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, nomor 23 dulu ya. 24. Jangan kita pelan-pelan dong. Ya, 23. Ingat ya, di situ diceritakan tentang orang Yahudi. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Jadi demikian. ayat 24 ya. Nah, terus Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam masuk roh dan deh. kebenaran. Masuk Allah deh itu barangnya. Jadi dewa Kenapa? itu adalah dewa yang kau sembah itu adalah Dewa. Kami ini menyembah Bapa. Kok dewa? enggak ini? ada Bapak di situ tuh Mana? Yul. 24 itu enggak Bapak. Hei. 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 Bacakan. Hei. Silakan. Dari ayat 23. Enggak ada Bapak di situ tuh Yul. Tetapi saatnya akan 24. datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa, ya, menyembah Bapa. Iya, Father. Roh dan kebenaran. Betul. Di situ katakan Sebab Father dalam Bapa bahasa Yunani menghendaki Pater. penyembah demikian. Pater, dengar. Di dalam bahasa Yunaninya Yohanes 4:23 Pater, Bapak. Sedangkan yang ada di nomor 24-nya bukan Pater tapi Theos. Theos itu artinya dewa. Dewa itu adalah roh. Yang kau sembah adalah dewa yang adalah roh. Kenapa kamu nggak Boleh mau saya jujur? ngomong sedikit? Di sini tadi kan mengatakan Ya, silakan Allah itu kau roh, ngomong. ya kan? Allah itu roh. Jadi Ya. kalau saya lihat ya, ayat ini menegaskan sifat Allah sebagai roh. Karena itu penyembahan kepada Allah harus Sifat bersifat lagi. rohani, bukan Hey. bersifat domas Oke. ritualistik, misalnya jongkok-jongkok. mulai parah. jedot-jedot, Mulai. bukan itu. Mulai. Tetapi Hei. dia Kau dengar harus enggak? Kau dengar enggak di data nomor 23-nya? Nomor 23 kau dengar enggak itu? Sembahlah Pater. Sembah Pater dalam roh dan kebenaran. Kau ngerti kebenaran? Ya, ngerti. Kebenaran itu adalah tata cara yang diajarkan Pater. Caranya beribadah kepadanya itu bagaimana? Harus kau sembah dengan sesuai dengan caranya. Kurang paham ini. Jadi penyembahan dalam roh dan kebenaran maksudnya gini. Jadi Yesus ini menekankan pentingnya menyembah Bapa itu dalam roh dan kebenaran. Yang berarti penyembahan yang Rohnya apa? Tunggu. Roh itu apa? Menyembah dalam roh itu maksudnya gimana? Sesuai dengan kebenaran yang dinyatakan oleh firman menyembah dalam roh itu maksudnya gimana? Menyembah dalam roh itu maksudnya gimana? Jadi menyembah dalam roh yaitu menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menginginkan penyembahan berupa berupa gerakan fisik, tetapi juga dari hati yang dalam. Pintar. Gitu. Bagus. Kali ini kamu lulus. Artinya kalau dalam Islam khusyuk dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, menyembah dalam kebenaran apa? Ya, menyembah dalam kebenaran, ya Anda harus menyembah Yesus sebagai perwujudan Allah yang hidup. Menyembah dalam kebenaran itu melakukan prosesi ibadah jasad dan rohani berdasarkan yang dicontohkan oleh nabi-nabi. Itu kan menurut Misalnya kamu. Yesus Misalnya Yesus mencontohkan sunat, perintah Tuhan, ikutin. Yesus mengajarkan puasa, ikutin. Yesus mengajarkan sholat, sujud, rukuk dan semuanya ikutin. Itu yang dimaksud kebenaran, bukan dibuat-buat sendiri, tuyul. Jadi menyembah pencipta dan bumi itu, menyembah dengan gerakan tubuh dibenarkan hati berdasarkan dengan yang diperintahkan oleh para nabi. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yohanes 14 nomor 16, barang siapa yang 12 yang percaya mengasihi aku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan itu pekerjaan yang dituntun oleh Tuhan. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Jadi ibadah yang benar kepada pencipta dan bumi itu khusyuk dan prosesi jasmani rohaninya berdasarkan atas syariat tuntunan yang diajarkan oleh para nabi. Itu yang betul. Oke? Menyembah Yesus kok kebenaran, tuyul. Itu aja kok ada error. Sekarang kembali kepada Yohanes 4 nomor 24-nya. Tuhan dewa itu adalah roh. Pertanyaan saya, kalau Tuhannya Yahudi mengajarkan berdasarkan ajaran Yesus, menyembah dalam roh dan kebenaran artinya khusyuk, melibatkan ruhania dan juga jasmania dan beribadah berdasarkan tuntunan para nabi, maka ketika berbicara mengenai konsep Kristen, 24-nya menyembah roh. Theos itu adalah roh. Apakah Anda mengakui bahwa Anda menyembah roh? Jawab.
Oke, saya tegaskan lagi. Di ayat 24 menyatakan Allah adalah roh. Jadi ayat ini bukan menyuruh menyembah roh, tetapi ayat ini menegaskan sifat Allah sebagai roh. Karena itu penyembahan kepadanya harus bersifat Sifat rohani, Allah sebagai roh. bukan hanya ritual. Mama Di situ dalilmu tidak berbicara begitu, Tuyul. Makanya kalau kau baca dalil itu jangan pakai doktrin, kau pakai apa yang tertulis. Di situ jelas dikatakan Theos itu adalah roh. Sekarang Anda artikan roh itu apa sih, Juma? Menurut Anda roh itu apa sih? Roh itu pneuma dalam bahasa Yunani, artinya roh itu adalah makhluk halus. Coba kau buka ke KBBI. Coba kau buka KBBI. Kalau roh itu adalah sebenarnya begini. Roh itu kan menunjuk pada bagian non fisik. Setuju kan bahwa roh itu bukan fisik. Jadi bukan material. Roh itu sembahanmu. Jadi roh itu berkaitan dengan kesadaran, pikiran, perasaan dan jiwa kita, itu roh. Jadi bukan seperti yang kamu roh halus. Roh itu apa? Coba definisi KBBI. Coba roh itu adalah dong, Juma. Jangan kayak gitu dong, asal-asal ngomong. Roh adalah, menurut KBBI roh adalah, saya nggak tahu, tapi roh itu yang jelas bukan fisik. Ya. Itu yang pertama. Roh adalah, roh itu memang bukan fisik. Tapi roh itu makhluk imateri. Pikiran kita, perasaan kita, dan jiwa kita, itu yang dimaksud dengan roh di situ. Gitu. Saya ulang lagi. Dewa itu adalah roh. Pertanyaan saya, apakah benar kau menyembah roh? Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat 24 itu menegaskan Tuhan itu bersifat roh. Itu memiliki sifat roh, berarti sifat roh artinya bukan material, tetapi dia bersifat non fisik. Itu loh ya. Oke lah, selamat sore lah teman-teman. Saya senang sekali diskusi dengan itu roh ya. Oke, Juma, nanti saya ajari lagi. Theos itu roh. Kesempatan. Saya ini lagi bekerja ini. Jadi Theos itu roh. Jadi kesimpulannya Kristen itu adalah penyembah makhluk halus. Dah, titik. Dah, istirahat kau sana. Penyembah makhluk halus, istirahat. Nanti saya ajari lagi kamu lain kesempatan. Ya, udah, kau ajari dirimu itu penyembah makhluk halus. Malu kau kan? Parah. Bang Rostrum. Monitor Bang Rostrum. Ya, monitor, saya menyimak aja. Saya kan murid ini, mendengarkan para guru memberikan petuah. Ya, apa pendapatnya Bang Rostrum? Allah ada roh itu tadi, gimana tuh? Wah, nanti saya dikira berbeda lagi nanti. Ya nggak apa-apa, biar tahu. Kebenaran tuh harus diungkap, Bang. Ya, silakan Bang Rostrum. Jangan malu-malu. Perbedaan itu indah kok. Gimana ya saya memulainya ya? Ya itu tadi, Allah adalah roh itu bagaimana menurut pendapat Anda? Atau tanggapi saja Bang Juma tadi yang dipaparkan tuh. Anda setuju nggak dengan apa yang dipaparkan Bang Juma tadi? Silakan. Iya, kalau di situ kan tadi disampaikan ya, itu lebih kepada pemahaman penafsiran itu, yaitu tadi bahwa Bapa itu yang tidak berwujud kan gitu. Nah, memang kalau dalam bahasa Indonesia roh itu adalah betul yang dikatakan tadi Bang Zuma itu, dari penjelasan KBBI, memang roh itu sesuatu yang tidak kelihatan kan, imaterial,
ya bisa jadi untuk menyebut satu apa ya makhluk halus atau apa begitu ya kalau versi Indonesia ya. Kalau dari tata bahasa yang dijelaskan tadi nggak ada yang salah sih. Tadi kita sempat mendengarkan saudara kita mengatakan bahwa suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Bang, aman. Oke. Kami tidak menyembah roh katanya, tapi kami menyembah Yesus. Roh itu adalah makhluk dan Yesus juga adalah makhluk. Di dalam 1 Korintus 15:48, sama seperti manusia debu tanah, demikian pula makhluk-makhluk surgawi, sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi. Jadi Yesus ini adalah makhluk yang berasal dari surga. Dia manusiakah? Dia makhluk rohkah? Yang pada intinya Yesus itu makhluk. Dengan kata lain, tadi saudara kita itu mengakui bahwa memang mereka menyembah makhluk. Di sisi yang berbeda, di ufuk yang berbeda, ada yang disebut Tuhan. Dan Tuhan itu tidak berada pada dimensi makhluk. Itulah yang disebut Sang Khalik, Sang Pencipta. Makhluk, Sang Ciptaan. Jadi kalau saudara Kristen, dalam hal ini yang tadi, siapa nama itu, master siapa, mau mengatakan bahwasanya kami tidak menyembah roh, oke. Tapi menyembah Yesus, ya sama doang. Karena Yesus juga adalah makhluk roh. Manusia ini juga adalah makhluk roh. Manusia terdiri dari dua dimensi, jasad dan roh. Nah, di dalam 1 Korintus 15:48 itu nggak bisa ngelak. Yesus adalah makhluk surgawi. Makhluk surgawi kah dia? Makhluk bumi kah dia? Makhluk langit kah dia, daratan kah dia, lautan kah dia, udara kah dia? Yang namanya makhluk bukan Khalik. Menyembah Yesus sama dengan menyembah makhluk. Penyembah makhluk bukan penyembah-penyembah itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin. Di dalam Ulangan 13 nomor 6, nomor 7, nomor 8, 9, Tuhan tegas menjelaskan, apabila ayah kandungmu, ibu kandungmu, saudara kandungmu, laki perempuan, anak kandungmu, laki perempuan, kerabatmu, sahabatmu, mengajak kau menyembah kepada selain daripada aku Sang Khalik, berarti makhluk, maka dengan tanganmu sendiri harus bunuhlah dia. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan menyembah kepada makhluk, dengan kata lain ada orang yang mengajarkan menyembah kepada Yesus, dengan kata lain ada orang yang mengajarkan menyembah kepada roh, maka perintah Ulangan 13 harus dibunuh. Andai saja Nabi Musa alaihissalam sezaman hidupnya ketika ada perintah membunuh kepada orang yang mengajarkan menyembah kepada ilah lain, yaitu Yesus yang adalah makhluk, yang adalah roh, maka Kristen akan dibunuh semuanya oleh pasukan Nabi Musa alaihi salam. Itu dalil. Itu dalil. Makanya Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Wahai orang-orang yang bersunat, kau jangan ganggu-ganggu gue ya. Ajaran gue ini kan hanya untuk orang yang tidak bersunat. Aku diutus kepada non-Yahudi, bukan untuk kalian. Jadi jangan kalian merasa dong. Tapi sangat disayangkan, terkait dengan Paulus sudah dinubuatkan. Di dalam Kejadian 49, dari data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 27, Yakub
memanggil anaknya satu-satu. Kau sini duduk, dengarkan petua Abah sebelum Abah pergi. Disebutlah satu-satu anaknya. Disebut Benyamin, di nomor 27 Benyamin. Yang sebelumnya disebut Natalia disebut lagi, kemudian anaknya yang lain Yusuf, disebut kemudian yang lain Yehuda, disebut satu-satu. Tiba pada masa Benyamin, Yakub mengatakan, Benyamin, kamu lakumu kelak seperti serigala, merampas, lalu hasil rampasannya dibagi-bagikan. Ini tergenapi dalam Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku dia keturunan Benyamin. Apa laku daripada keturunan Benyamin, kata Yakub? Dia merampas milik orang lalu dibagikan kepada orang lain. Dia merampas ajaran Taurat lalu membagi-bagikan kepada Roma. Padahal hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub, tapi Paulus mengambilnya lalu membagikannya kepada orang Kristen. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan Taurat itu untuk Kristen? Tapi Paulus memang sudah dinubuatkan lakunya kelak akan seperti serigala. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala. Serigala yang dimaksud adalah penyesat yang berpura-pura menjadi pengikut Kristus, tapi ternyata dia adalah pembinasa keji. Siapa yang menggenapi itu? Tentu keturunan Benyamin. Siapa keturunan Benyamin yang keluar dari Israel mengajarkan hukum yang datang kepada keturunan Yakub untuk bangsa lain? Paulus. Apa nama agamanya? Baca di Kisah Para Rasul 11:26, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Aliteng. Itu dalil. Maka yang harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi, khususnya murid Yesus, adalah Paulus in the gang, yaitu agama yang didirikan oleh Paulus, yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang dengan menggunakan nama tersebut. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Siapa namamu? Yesus. Andai saja dia katakan, hilang suaranya. Suaranya hilang, Bang Juma. Kena tombak kayaknya Bang Juma. Wah, ada. Tercampakkan tombaknya, tumpul. Begitu saudara-saudara. Jadi waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Dia akan menyesatkan mereka, akan menyesatkan banyak orang. Berarti dengan kata lain Matius 24, 4, 5 dan seterusnya, penyesat itu menjajakan ajarannya memakai nama Yesus. Andai saja Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak penyesat datang memakai nama Nabi Muhammad. Hancurlah Islam ini dibuat oleh Kristen, hancur. Sedangkan tidak ada nama Nabi Muhammad di Bible. Nama Nabi Muhammad ini hancur dibuatnya, dihujat, dinista, difitnah, dicaci maki, direndahkan, dihinakan, dan seterusnya. Kalau sekiranya penyesat itu datang memakai nama Nabi Muhammad, maka habislah sudah Islam ini dimaki siang dan malam. Sedangkan tidak memakai nama Nabi Muhammad aja kita habis dimaki, difitnah, dihina, dan seterusnya. Tapi anehnya, jelas-jelas di situ Yesus mengatakan namaku. Berarti penyesat itu datang memakai nama Yesus. Tapi anehnya,
mereka justru menjadi pelaku yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi, karena mereka menyebar kemana-mana memakai nama Yesus. Datang ke lorong-lorong mengajarkan Kristus, Yesus, Kristus, Yesus, Yesus, Kristus. Tak ada keselamatan selain di dalam Kristus. Tidak ada keselamatan di luar nama Yesus Kristus. Kemana-mana. Baptis, baptis, Yesus, baptis, Yesus, baptis, Yesus, Yesus, baptis, Yesus. Nggak sadar apa? Yesus ketika berbicara, itu berbicara kepada Bani Israel, kaumnya di abad pertama. Wahai muridku Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad. Bergeserlah kemudian pergerakan anak cucu Adam seluruh penjuru bumi. Hidup, mereka berdinamika. Mereka hidup kemudian secara majemuk. Mereka saling ketergantungan satu sama yang lain. Di antara hubungan sosial, ada hubungan religius juga. Agama, keyakinan, kepercayaan. Di antara banyaknya kepercayaan ini, ada satu warna yang unik. Siapa satu warna itu? Kristen. Kenapa unik? Karena mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan menjajakan nama Yesus Kristus, di mana nama itu adalah nama yang sudah dibuatkan akan menyesatkan, akan dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Alhasil orang-orang yang sadar, berpendidikan, tapi tidak mau keluar dari sono. Kenapa? Karena ada kekuatan gaib yang telah menjerat mereka dengan tipu daya. Itulah yang disebut sibilisisis. Coba aja kalau nama yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai nama Nabi Muhammad dan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau percaya, maka seluruh dunia akan bergemuruh menghina Islam. Sedangkan tak ada di situ nama Nabi Muhammad, yang ada adalah nama Yesus. Mereka sempat-sempatnya menghina Nabi Muhammad. Bahlul, orang tulul, orang bahlul, orang jahiliyah. Tertulis bahasa Indonesia masih juga banyak otak yang tidak ngerti. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Coba saja di situ berkata akulah nabi yang ummi, akulah nabi yang bernama Nabi Muhammad, akulah khataman nabiyyin, dan seterusnya. Hancur Islam ini dihina dan difitnah oleh orang-orang oten. Sedangkan yang dimaksud di sana penyesatnya mengaku Yesus, yang diserang Nabi Muhammad. Kan bahlul, bahlul, bahlul. Nama yang dipakai penyesat itu adalah namanya Yesus Kristus, gelarnya Kristus. Yang dihujat namanya Nabi Muhammad. Bahlul memang, bahlul. Kalian memang dicetak untuk bahlul, dongok, stupid, baga-baga, beleng-beleng. Jelas kok kitabnya tertulis. Penyesat itu memakai nama siapa? Antara ustadz dan juga antara pendeta. Yang memakai nama itu pendeta. Di mana dia mengajar? Di gereja. Apa nama umatnya? Karisteng. Pura-pura bingung. Siapa sih penyesat itu? Nanti di akhir sana Bang Syemae tuyul kampret. Di situ Yesus ditanya sama muridnya di Bukit Zaitun. Apa kata muridnya? Guru, ya Nyai, apa tanda kedatanganmu? Nah, sang guru menjawab, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak penyesat datang memakai nama aku. Penyesat itu memakai nama Yesus, kampret, bukan nama Nabi Muhammad. Berarti yang harus kami waspadai adalah aliteng, karena aliteng yang pergi ke seluruh dunia memakai nama itu untuk membaptis orang. Hayya halilintar,
Kapan cerdasnya Oten penyebar roh ini? Selamat sore Juma, Bang Juma, selamat sore. Soleh. Selamat sore. Saya mau tanya Bang Juma, saya mau konfirmasi doang Tanya. nih. Apa ya saya mau nanya Mr. Ya, M ini ya Mr. M ini toko asli apa toko fiktif? Saya mau konfirmasi dulu dia toko asli apa toko Asli fiktif? dong. Nah, kalau Abang bilang dia toko asli, pertanyaan saya gini. Dia hidup di zaman pemerintahan siapa waktu dia masih kecil sampai dia dewasa di dalam Al-Qur'an? Dia hidup di zaman pemerintahan siapa? Al-Qur'an itu bukan buku sejarah. Berarti Al-Qur'an bukan buku sejarah. Berarti buku dongeng. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Kalau bukan buku sejarah berarti buku dongeng. Arab Mekah itu bukan gini, di dalam Bang. cerita-cerita dongeng. Mekah itu ada, Madinah ada. Sampai hari ini orang berziarah. Non-stop orang berziarah di tempat kelahiran beliau. Sejak Sirah Arab menerima beliau sampai hari ini. Iya. Kamu bertanya, di kamu zaman diam. pemerintahan siapa Itu waktu masih Paulus, kecil dan dewasa di penyembah dalam Yesus. kitabnya. Islam itu tidak begitu cara belajarnya, Tuyul. Ini kalau pola ini juga saya bawa ke agamamu, boleh dong saya bertanya, kenapa saya katakan agamamu itu adalah agama ilusi? Boleh saya jelaskan? Boleh? 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 Gimana, Boleh saya jelaskan kalau agamamu itu agama ilusi? Enggak, jawab dulu Boleh. pertanyaanku tadi. Ya kan, kalau dia memang Iya. tokoh Jadi gini, asli, saudara, gini. harus terangkan. Harus terangkan kalau dia tokoh asli dari mananya gitu. Gini. Ada diam dijelaskan. Ya. Nih, tak ajar. Tak ajarin samamu. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa disebut fiktif atau sesuatu yang tidak benar. Buktinya Kenapa? apa? Karena Nabi Muhammad apa, itu coba? Diam. Dengerin dulu, Bang. Oke, aku Diam. dengar. Diam. Kalau saya berbicara kepadamu, kau diam, ya. Jadi nasab atau silsilah Nabi Muhammad itu terjaga sangat indah, sangat bersih dalam kaidah orang Arab. Oke? Nabi Muhammad nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Aminah, berasal dari keluarga yang terhormat pada zamannya. Abdullah ayah beliau adalah anak dari seorang tokoh bernama Abdul Muthalib, seorang pemimpin terkemuka di suku Quraisy yang terkenal pada saat itu. Sedangkan ibunya Aminah binti Wahab ini adalah ibu yang berasal dari keluarga yang mulia yang terpandang di kalangan Quraisy juga. Bangsa Quraisy itu sampai hari ini masih ada kisah sejarahnya tertulis tinta emas. Jadi beliau adalah Abu Al-Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilaf bin Marrah bin Ka'ab dan seterusnya sampai kepada Nabi Adam sekalipun keturunan silsilah Nabi Muhammad itu terjaga bersih. Berarti beliau tidak fiktif. Sekarang saya bertanya, yang membuat 13 buku di dalam agamamu namanya Hahuhulus. Tolong kau tunjukkan kalau dia tidak fiktif siapa nama bapaknya. Jawab. Nggak usah ibunya. Mana tahu dia keluar dari lubang kloset. Nama bapaknya aja coba. Siapa nama bapaknya Paulus kalau penulis kitabmu itu tidak fiktif? Silakan. Ayo dong. Ayo. Nama menulis inakmu ini namanya Haulus. Ama nama bapaknya ama. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas Abu Al-Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kirana bin Qusaymah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ubad bin Muqawam bin Nahur bin Chayra bin Ya'ruf bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tareh bin Azar bin Tarih atau bin Nazar, kemudian bin Azar bin jangan ganggu saya dulu. Jangan ganggu dulu saya. Ngomong-ngomong. Sabar dengerin. Bin Ismail bin Ibrahim bin Tareh
bin Nahur bin Saru bin Rau bin Falik bin Aibir bin Salik bin Af bil Arafaqas bin Sam bin Nuh bin Lam bin Mutasyalq bin Akhnuk bin Akhnuk itu yang disebutin apa? bin Adam alaihi salam. Pertanyaanku simpel loh. Itu ada dua bangsa di muka bumi ini yang sangat bersih dan sangat telaten di dalam menjaga silsilah mereka. Makanya Yosua bin Nun, Ismail bin Abraham, Ishaq bin Abraham, semua terjaga bin-binnya. Pertanyaan saya, tunggu dulu. Haules bin siapa coba? Kayak gini lah, Haules bin siapa? Ya, Haules bin siapa? Nah, bentar dulu Juma. Ya. Nah, pertanyaanku gini. Paulus bin siapa? Jawab dulu Bang, jawab dulu baru bertanya. Paulus bin siapa? Juma. Paulus bin siapa? Kamu hidup di zaman waktu masih lahir, kamu hidup di zaman pemerintahan siapa? Paulus bin siapa? Enggak, kamu hidup di zaman siapa? Paulus bin siapa? Atau siapa? Nah, kalau memang itu tokoh apa namanya tokoh asli, dia hidup di zaman pemerintahan siapa? Jawab dulu. Paulus hidup di zaman pemerintahan siapa? Bin Tilan. Paulus bin Tilan. Yesus. Ngapain kau bilang Paulus? Bintilan. Aku adalah Tuhan Yesus. Bin Paulus bintilan bin siapa Paulus tokoh ini? Sentralku Yesus. Ya kan? Nah, kalau memang itu bin Atang atau bintang di coba langit. jawab dulu. Takut apa gimana? Apa nggak bisa jawab? Juma. Paulus ini bin siapa? Saya sudah menjelaskan samamu. Nabi Muhammad bin Abdullah. Abdullah ini berasal dari keluarga yang dihormati pada zamannya. Beliau adalah putra Abdul Muthalib, seorang pemimpin. Di mana tertulis ayatnya? Di mana tertulis ayatnya? Di mana tertulis ayatnya? Kalau memang aku mencari ayat, kau ya, beli kitabnya Sirah Nabawiyah. Hei, cek silsilahnya. Aduh, berarti kalau misalkan apa namanya kita bertanya sama Ustadz nyuruh untuk beli kitab gitu sirah. Bukan kamu minta Quran. Tertulis di mana katamu kan, Tuyul? Sirah Nabawiyah kitab emangnya bukan Al-Quran peganganmu. Iya, aku bicara mengenai silsilah kan, Tuyul? Aku nanya sekarang hidup di zaman pemerintahan siapa? Sekarang saya bertanya. Hidup di zaman sekarang saya siapa? bertanya. Tunggu dulu Juma. Kalau dasar pijakan kalau memang Anda bertanya Nabi Muhammad itu fiktif dari sisi itu, ya, boleh enggak saya bertanya memang siapa nama bapaknya Paulus? Kok nggak bisa jawab? Karena tokoh teman-teman dilemparkan ke neraka penghuni neraka ini. Pret. Kau ke neraka aja sana. Kau minum sperma pendeta habis itu. Habis itu. Kekal di neraka itu lebih bagus daripada kau hidup bikin habis beras di Indonesia. Suara saya masih kedengaran, host? Masih bang. Masih. Ya. Aman Bang Juma. Siapa nama bapaknya Paulus? Ada yang tahu? Nggak ada. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad dikatakan fiktif? Tempat lahirnya, kelahirannya di mana, keturunannya di mana, bagaimana umatnya memperlakukan beliau sampai hari ini, jelas warisan-warisannya, tempatnya menerima wahyu, tempat ibadahnya, masjid yang dibangunnya, sejarah peperangannya, lengkap sampai hari ini. Mana bisa fiktif? Sekarang kalau kita tanya hal yang sederhana kali pun, siapa nama bapaknya Paulus? Nama bapaknya aja dulu. Itu fiktif itu kalau nggak ada nama bapaknya dan mengaku orang Yahudi. Fiktif. Ayo. Cik. Oke. Ya, menurut informasi yang saya ketahui bang, Paulus itu bunting sendiri bang, lahir sendiri deh bang.
Oh, seperti popok. Nama bapaknya Yang penting Paulus sendiri, lahir Bom-Bom, sendiri. Paman. Oke, adik-adik sekalian, saya di tempatnya sudah mau maghrib. Kita istirahat dulu ya. Aku istirahat, kalian boleh lanjut lagi, silakan. Iya, Siap, Bang Bang, Juma. siap, Bang. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Terima kasih Bang. Oke, kasih ya. Teman-teman di YouTube Iya, Bang, juga makasih ya udah sama-sama. menemani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang nama bapaknya Atang. Atang itu nama orang Bugis, Deng Atang. Dari suku Bugis rupanya dia. Bom-bom. Baru tahu aku, bah. Ternyata Paulus itu orang Bugis. Deng Atang. Laki komai Deng Atang. Dai ngatang. Iya, Deng Atang. Orang Bugis. Ternyata ya. Ayo lanjut. Nggak jauh. Lanjut teman-teman. Ya baik, makasih Bang Juma. Orang Bugis ternyata Paulus itu ya. Iya, makasih. Lanjut. Orang Bugis. Sehat selalu Bang Juma. Oke, Oten silakan naik. Si amin. Lanjut. Ayo Oten silakan naik. Coba jawab dulu pertanyaan Bang Juma tadi. Paulus bapaknya siapa? Nama bapaknya siapa? Belum ada jawaban ini. Ngomong apa lo nih? Aku penasaran loh nama bapaknya Paulus, weh. Penasaran nggak? Udah 2000 tahun lebih ya nggak ketemu nama bapaknya. Iya. Penasaran aku, kenapa nggak ada silsilahnya nih? Lanjut sampai Ani kayak Idol live-nya pagi ya. Ih, sampai pagi. Iya, sampai subuh. Haruskah? Aman itu, aman. Aku mau keluarin. Kamu mau kemana? Mau keluar nanti sebentar. Ah, itu ada komen di bawah tuh. Paulus jatuh dari pesawat, host. Ih, kalian jangan ngadi-ngadi ya. Jangan menambah-nambahkan kita yang lucu, tidak ada. lucu kita lihat Kristen ini, nggak pinter bertanya aja pun nggak pinter. Dia bertanya tentang Nabi Muhammad itu benar-benar nyata ada atau tidak. Maka Bang Juma menjelaskan dengan jelas tadi ya, ada silsilahnya. Berarti kan di luar Al-Quran. Tapi kalau dia bertanya tentang hukum, nah jelas membahas Al-Quran. Kalau membahas tentang silsilah di luar dari Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan sejarah. Ini kalian dongoknya seperti itu kalian. Longor kalian, bodoh. Iya, betul itu, Bang. Kalian harus tahu, kalian pertanyaan kan itu harus paham gitu. Karena kami tidak bisa digiring. Kalian memaksakan harus ada di Al-Quran. Beda. Al-Quran itu kan sudah bolak-balik kami tegaskan, bukan buku sejarah. Allah menceritakan hukum-hukumnya pernah dulu diberikan kepada para nabi. Pernah dulu diberikan perintahnya kepada para nabi ini. Itu ketetapannya yang dijelaskan. Bukan menceritakan Nabi Abraham lahir di mana, Ibrahim lahir di mana, bagaimana proses menikahi dengan Sarah. Nggak ada seperti itu gitu. Beda dengan Bible. Bible itu adalah sejarah yang diplesetkan. Bukan kisah nyata yang sebenarnya dialami para nabi. Oh, Bang Heri, mungkin Paulus dulu di dalam timun mungkin jumpa. Saya bilang tadi, menurut penelitian saya sendiri ya, Paulus itu lahir sendiri, bunting sendiri dan lahir sendiri. Tahu cerita timun emas nggak? Kan ada bayi di dalamnya. Oh ya, timun mas. Mungkin kayak gitu dia. Kalau dia mengaku dia adalah suku Benyamin, Bang Juma tadi menjelaskan di Kejadian 49 nomor 27 bahwasanya Yakub itu, Israel itu menjelaskan bahwasanya keturunan yang dari suku Benyamin ini adalah serigala. Dijelaskan bersama Bang Juma. Dia mengaku dari Bani Benyamin.
Dia mengaku diri sendiri kok. Di Roma itu, Roma 11 kalau nggak salah saya. Dia mengaku. Makanya yang kalian telusuri itu, ya, asal usul kekristenan itu dari mana? Itu yang perlu kalian kaji. Jangan kalian menyerang kami dengan Al-Quran kami. Kami mampu untuk menangkisnya. Bahkan setelah kami menangkis, kami tampar kalian dengan Bible kalian sendiri. Kami mampu menangkis dengan Al-Quran kami. Al-Quran membela iman kami. Kalau kalian, Bible kalian justru nggak bisa membela kalian sendiri. Malahan Bible kalian akan memerangi Anda sendiri. Karena musuh kalian terbesar adalah Bible. Biblos itu musuh terbesar kalian. Biblos kalian tidak bisa membela keimanan kalian. Tidak bisa. Tapi kalau pendeta bisa, ya, pendeta bisa membela kalian. Tapi kalau Bible kalian tidak bisa membela keimanan kalian. Kalau kami, yang membela kami siapa? Al-Quran yang membela kami. Al-Quran. Iya. Siapa yang bersin, Bang? Perasaan bersih terus, nggak capek dia, Bang? Mengeluarkan Tuhan dari lubang hidung. Oh iya, roh dalam lubang hidung. Ada itu dalilnya, weh. Iya, ada. Ayub 27 nomor 3, roh Allah itu di lubang hidung, makanya harus bersin. Kasihan kali di lubang hidung. Sementara kalau umat Islam itu setelah dia bersin, ya, setelah bersin kan, Nabi Adam pertama kali bersin kan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pertama kali ucapan yang pertama kali yang keluar dari mulut Nabi Adam alaihissalam itu adalah Alhamdulillah ketika bersin. Karena iblis keluar dari lubang hidung. Berhasil mengeluarkan iblis dari lubang hidung. Maka kita kalau pagi-pagi bangun tidur itu, kita hirup air, masukkan ke dalam melalui hidung tadi, baru dikeluarkan. Bersin terus loh. Mengusir setan. Berarti nggak pergi-pergi. Bang Erik bersin terus, Bang Erik. Kalau nggak pergi-pergi itu yang tadi. Bersin gimana itu? Copot, Tuhanku jatuh. Copot, kata dia nggak berani mereka bersin, takut Tuhannya kabur, takut Tuhannya jatuh. Jadi biarkan aja Tuhannya sama ingusnya situ. Dibiarkan Tuhannya berenang dengan ingus mereka. Jorok. Lah emang jorok, orang itu kan nggak ada bersuci. Namanya agama penghujat. Tuhan aja mereka hujat. Berdustalah kalian selagi bisa. Jibril naik lah, Jibril. Jibril ini kok pendusta kau, Jibril. Naik Jibril. Jangan jadi kita aja berani mereka hujat, apalagi Nabi, apalagi kita, coba. Berani mereka menghujat Tuhan, coba. Itulah mereka itu. Jangankan menghujat, menggantung Tuhan aja mereka berani. Membunuh Tuhan. Itu beda lagi. Beda lagi itu. Yotepapi yang mereka imani adalah Tuhan orang Yahudi, mereka gantung, bayangkan itu. Tapi yang gantung pun orang Yahudi juga. Itulah. Tuhannya aja digantung. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Tapi aku lucu Oten yang terakhir tadi. Jibril naik, Jibril. Dia nanya, Nabi Muhammad masa hidupnya dalam kepemimpinan siapa? Jelas-jelas Nabi Muhammad khalifahnya yang pertama. Kok dia nanya kepemimpinan siapa? Kok aku nggak nyambungnya, aku bilang. Aneh kan? Jelas-jelas Nabi Muhammad SAW adalah khalifah pertama. Pemimpinnya. Ya Nabi Muhammad lah pemimpin. Iya makanya. Masa Nabi Muhammad hidup dalam kepemimpinan siapa? Kata dia. Kepemimpinan dia sendiri yang memimpin. Ya Allah. Ten, lu aja nanya aja salah loh. Untung nggak diketawain sama Bang Juma tadi. Mungkin dalam hati Bang Juma ada ketawa. Apa sih Ten? Nanya aja salah mereka itu, aduh parah. Nabi Muhammad itulah pemimpin kami umat Islam, Oten. Masih juga ditanya.
Nabi Muhammad hidup dalam kepemimpinan siapa? Astagfirullahaladzim. Ten, bener lah Nana kalau nanya tuh Ten, ya Allah. Ibaratnya kayak gini Bun, nanya presiden kita Pak Prabowo, Ade nanya sama Pak Prabowo. Presidennya siapa gitu ya kan? Iya, kayak gitu. Pak Prabowo presidennya siapa? Ya. Pak Prabowo jawab, saya sendirilah. Untuk gak disepak sama Pak Prabowo ya kan? Kacau. Aduh ya silakan teman-teman Noten yang mau sholat maghrib, yang sudah waktunya sholat maghrib silakan. Kita sebentar lagi nih. 20 menit lagi kita. Nah ini kami udah tuh, dengar nggak? Aku belum. Aku bentar lagi. Kami udah azan tuh. Macam-macam ya Bu Noten ya. Terus yang satu lagi, nanya arti nama. Arti nama Ismail. Iya dari tadi nanya semua nama arti. Dia pikir kita ini apa ya? Penerjemah nama mungkin ya. Iya. Ibrahim, Ismail, semua ditanya Ismail apa nah artinya? Ya elah, Maria apa artinya coba? Betul juga ditanya. Kau nanya namaku aja lah Ten, artinya apa? Pak Prabowo hidup kepemimpinan siapa? Ah gitu, ibaratnya kayak gitulah dia nanyanya. Kan lucu kan? Dia sendiri yang